Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti perkuliahan-perkuliahan ini dengan keadaan sehat, baik sehat fisik dan sehat hati. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana strategi untuk menyempurnakan bagian-bagian buku teks yang telah saudara susun. Meskipun saya belum mengetahui dengan pasti sekarang ini saudara telah menyelesaikan penyusunan buku teks itu sampai tahap mana, namun yang pasti saya akan terus memotivasi saudara untuk menyelesaikan penyusunan buku teks. Nah, kalau pertemuan yang lalu saya menyampaikan bagaimana struktur atau sistematika penyusunan buku teks sampai dengan format-format yang harus dimuat dalam penyusunan buku teks itu. Nah, pada kesempatan ini saya fokus pada penyusunan bagian latihan, tugas, dan ataupun soal-soal terstruktur. Nah, saya contohkan ini adalah buku teks yang telah saya susun. Nah, saya contohkan yang tampak pada layar ini adalah merupakan bagian kegiatan 2, itu saya namai dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, tentunya saudara telah mengetahui bahwa kompetensi dasar yang telah saudara pilih kemudian diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi, kemudian dirucutkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Nah, dari indikator-indikator pencapaian kompetensi tersebut, saya membuat sebagai kegiatan-kegiatan. Nah, jadi dari masing-masing indikator pencapaian kompetensi atau IPK itu saya terjemahkan lagi menjadi sebuah kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nah, dari masing-masing kegiatan pembelajaran itu atau IPK yang telah saya susun, itu saya buatkan tugas-tugas sebagai latihan terstruktur yang akan dinilai oleh guru gitu ya. Nah, saya contohkan seperti ini. Kegiatan 2 atau IPK yang telah saya susun ini mencakup mengidentifikasi karakteristik cerita Panji. Nah, jadi fokus pada bagian ini adalah kata kuncinya karakteristik. Nah, oleh karena itu saya sajikan berupa sebuah materi, berikan sebuah kata-kata pengantar ya untuk menuju karakteristik tersebut. Nah, saudara nanti bisa menyesuaikan dengan teks yang saudara susun ya. Ini saya sebagai contoh saja. Saya menemukan beberapa karakteristik cerita Panji, kemudian saya uraikan menjadi sebuah materi gitu ya. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan karena apa? Karena karakteristik ini telah dimuat atau telah saya ambil dari beberapa referensi. Nah, sehingga saudara harus memenuhi unsur dapat dipertanggungjawabkan. Setelah saya menguraikan beberapa karakteristik cerita Panji, kemudian barulah di bawahnya itu diberikan sebuah penugasan atau latihan gitu ya, bahan latihan untuk siswa. Saudara nanti bisa menamai berupa apapun, terserah, nanti saudara bisa memberikan kata-kata kunci ya sebagai ini sebenarnya tidak berpengaruh tapi lebih ke kemenarikan gitu ya.
dalam tata letak penyusunan buku teks. Saya membuat tugas ini dengan kata tugas gitu ya, sebagai bentuk pelatihan kepada siswa. Nah, pada tugas ini, saudara bisa mengaitkan beberapa keterampilan berbahasa. Saudara bisa menyatukan, mengintegrasikan keterampilan menyimak dengan membaca, dengan berbicara, ataupun dengan menulis. Saudara bebas memasukkan aktivitas berbahasa dalam penugasan ini. Namun saya harap tetap tertuju pada kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sehingga aktivitas berbahasa apa yang termuat dalam kompetensi dasar tersebut. Nah, nanti tugas-tugas itu bisa disesuaikan. Nah, kalau di sini saya mengintegrasikan dari kegiatan atau aktivitas berbahasa, keterampilan membaca dengan keterampilan menulis, yaitu membaca cerita Panji. Di atas sebelumnya sudah saya berikan teks hikayat cerita Panji. Aktivitas siswa adalah membaca. Nah, sebelum saudara memberi petunjuk pengerjaannya, coba saudara berikan kata-kata pengantar ya menuju petunjuk pelaksanaan tugas. Misal saya seperti ini. Aktivitas membaca cerita Panji dapat menambah khasanah literasi kamu tentang budaya kearifan lokal, bukan? Dengan membaca cerita Panji ini, kamu dapat menarik suatu pandangan umum berupa karakteristiknya. Karakteristik cerita Panji tersebut merujuk pada indikator-indikator Panji yang ada di dalamnya, sehingga bisa saja bermunculan kisah-kisah Panji lain yang isinya memuat karakteristik tersebut. Nah, paragraf inilah yang saya namakan sebuah pengantar. Kemudian setelah ada pengantar, masuk pada petunjuk pelaksanaan penugasan. Saya contohkan seperti ini. Untuk mengoptimalkan pemahaman tentang cerita Panji, kamu mendapat tagihan belajar berupa mengidentifikasi karakteristik cerita Panji beserta bukti kutipan teksnya. Nah, berikut petunjuk kerja yang kamu lakukan untuk memenuhi tagihan. Nah, beginilah baru saat diberikan apa bentuk-bentuk tagihannya. Satu, membaca ini ya. Kedua, mengidentifikasi dengan memasukkan dalam sebuah tabel. Misal seperti ini saya contohkan seperti itu. Jadi ketika saudara menyusun bagian penugasan, usahakan ada sebuah kata-kata pengantar ya, kata-kata pengantar menuju ke petunjuk. Nah, paling tidak satu paragraf saja pengantarnya, kemudian baru masuk ke paragraf petunjuk untuk melakukan sebuah penugasan seperti itu. Nah, selanjutnya siswa akan mengerjakan penugasan tersebut. Nah, ini juga ada mengidentifikasi isi dan nilai-nilai cerita Panji. Fokusnya adalah pada isi dan nilai-nilai. Ada 12 nilai yang saya dapatkan dari cerita Panji. Nah, kemudian dari 12 itu siswa itu diminta untuk mengidentifikasi nilai-nilai mana dan mana buktinya dalam kutipan teks gitu ya. Ini saya contohkan dahulu karena saya anggap mengidentifikasi nilai ini siswa saya itu sulit, mungkin kesulitan dalam memasukkan melalui tabel-tabel. Oleh karena itu saya memberikan contoh melalui misal ada nilai arketisme. Konsep nilainya apa? Arketisme itu yaitu usaha dari seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan latihan untuk menghilangkan keinginan atau hawa nafsu jasmania. Buktinya apa gitu kalau dalam cerita Panji itu ada nilai arketisme. Nah, kemudian dikutiplah sebuah teks yang memuat arketisme. Begini kutipannya diletakkan pada kolom kutipan teks gitu.
Melalui contoh-contoh ini, setidaknya siswa memiliki gambaran bagaimana cara memasukkan atau cara mengidentifikasi nilai-nilai cerita Panji. Nah, barulah masuk dalam penugasan-penugasan. Nah, ini saya kata pengantarnya hanya sedikit, saya satukan dengan petunjuk kerja gitu. Nah, pada petunjuk kerja ini saya memberikan ini ya, strategi saya ketika memberikan soal atau petunjuk kerja itu tidak langsung saya berikan soal gitu. Bagaimanakah nilai dalam cerita Panji gitu, tidak. Tapi saya integrasikan melalui bahasa-bahasa yang lebih lugas, melalui kegiatan yang aplikatif gitu. Nah, kata-kata yang seperti ini yang setidaknya bisa merangsang siswa untuk bisa mengolah bahasa biar lebih terstruktur sehingga siswa itu tidak jenuh dan siswa tidak berpandangan bahwa oh ini adalah soal gitu, tidak seperti itu. Jadi usahakan jika memberi penugasan itu membuat kalimat penugasannya yang lebih aplikatif. Nah, ini misal hasil temuan-temuan gitu ya. Saudara bisa mencontoh ini, setidaknya ini bisa memberi gambaran bagaimana caranya menyusun petunjuk kerja. Nah, jangan lupa ketika memberi petunjuk kerja, saudara tetap mengutamakan kegiatan belajar atau aktivitas belajar yang sesuai dengan higher order thinking skill gitu ya, atau pembelajaran berbasis HOTS. Apa yang dimaksud pembelajaran berbasis HOTS? Yaitu pembelajaran yang menerapkan C4, C5, dan C6 gitu. Nah, saudara nanti tetap fokus pada indikator, kemudian kaitkan dengan taksonomi Bloom yang C4 sampai dengan C6. Nah, sekian dari saya, setidaknya ini bisa membantu saudara untuk menemukan strategi dalam menyusun penugasan pada buku teks. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, silakan menghubungi saya atau memberi komentar sebagai tanda kehadiran pada pertemuan kali ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.